Sabda TV. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan. Yalbisu maknanya ada istilah talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisu, dan janganlah kalian walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka, dengan apa? Bidzulmin, dengan kezaliman. Tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk ataupun hidayah. Bidzulmin ay bisyirkin. Nah, ini dahulu ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa apa? Merasa berat. Ayat ini sangat berat sekali. Berat apa konsekuensinya? Itu orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan apa? Dengan kezaliman. Apa makna zalim? Para sahabat memahaminya apa? Bidzulmin, dengan kezaliman. Zalim itu artinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh apa? Banyak contohnya. Misal peci saja. Peci itu tempatnya di mana? Kalau dipakai di kaki, namanya apa? Zalim. Oh, uang peci harganya 10.000 kok, nggak apa-apalah. Ini namanya zalim. Atau misalkan orang pakai sepatu, pakai sandal, pakainya di kepala, tempatnya bukan. Ini sepatu saya harganya 5 juta ini. Mau 5 juta, mau 10 juta, bukan tempatnya di kaki. Peci walaupun 10.000 tempatnya di kepala. Jangan peci taruh di kaki, kemudian sepatu dan sepatu dan sandal harganya jutaan taruh di kepala. Ini namanya zalim. Bukan pada tempatnya. Mereka, para sahabat memahami bahwasanya zalim itu seperti itu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga berat sekali. Mereka, para sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beratnya ayat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan itu bukan zalim yang kalian fahami. Alam tasma qaula Luqman libnihi, tidakkah engkau mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Karena syirik itu apa? Menyelewengkan ibadah yang seharusnya kepada siapa? Kepada Allah, kemudian diselewengkan kepada selainnya, berarti ini adalah kezaliman, dan kezaliman yang sangat besar. Ibadah itu hanya untuk Allah, jangan ditujukan kepada yang lainnya. Kalau ditujukan kepada yang lainnya, sama tadi, sepatu dipakai di kepala, peci ditaruh di kaki. Ini bukan tempatnya. Ibadah tempatnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Makanya kezaliman adalah kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga para sahabat pun merasa apa? Merasa tenang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan pemahaman yang salah terjadi pada para sahabat. Maka para sahabat itu pemahamannya selalu benar. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada masalah langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika ada hal yang mengganjal, langsung ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sesuatu yang tidak diketahui, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam mempelajari ilmu tafsir, penafsiran yang bersumber dari para sahabat itu didahulukan setelah apa? Setelah penafsiran Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis yang sahih, baru kemudian setelahnya menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mengamalkan, mengaplikasikan ayat-ayat tersebut di hadapan mereka. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu, sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka adalah hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Dijadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan risalah.